Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahrul Amsari, SESY MSI. Saya merupakan salah satu dosen tetap di program studi perbankan syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan di program studi perbankan syariah, baik di semester ganjil maupun di semester genap, terdiri atas yang pertama ada mata kuliah manajemen operasional, pasar modal syariah, ekonomi makro Islam, dan juga manajemen strategi. Dari beberapa mata kuliah yang saya ajarkan, ada mata kuliah yang menjadi bidang fokus saya, yaitu mata kuliah manajemen operasional. Mata kuliah manajemen operasional merupakan salah satu mata kuliah wajib di program studi perbankan syariah. Mata kuliah manajemen operasional ini akan menjelaskan tentang manajemen produksi dan operasi, yang merupakan usaha-usaha pengelolaan sumber daya atau faktor-faktor produksi dalam proses transformasi menjadi berbagai produk atau jasa. Hasil produksi barang atau jasa yang melimpah berada di bawah koordinasi dan pengawasan manajer operasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen operasional adalah suatu kegiatan untuk mengatur atau mengelola secara optimal atau manajemen pengelolaan sumber daya dalam proses transformasi input menjadi output. Dengan demikian, mahasiswa perlu mempelajari manajemen operasional dengan tujuan agar mahasiswa mampu melakukan identifikasi, memahami, dan menganalisis penyajian informasi bagi kepentingan manajemen, sehingga menghasilkan pemahaman yang baik, yaitu dalam melihat konsep manajemen operasional. Adapun mata kuliah ini membahas tentang yang pertama, gambaran umum manajemen operasional. Yang kedua, konsep dasar manajemen operasional. Yang ketiga, strategi operasi dan pengambilan keputusan. Yang keempat, peramalan. Yang kelima, perencanaan strategik dan perencanaan barang atau jasa. Yang keenam, penetapan lokasi perusahaan. Yang ketujuh, luas dan pola produksi. Yang kedelapan, perencanaan tata letak atau layout. Yang kesembilan, persediaan. Yang kesepuluh, mutu atau kualitas. Yang kesebelas, sumber daya manusia. Yang ke-12 sistem informasi. Yang ke-13 dan 14 membahas tentang pemeliharaan serta tugas akhir. Kemudian ditambah dengan kuis. Kemudian untuk mencapai tujuan dari isi materi tersebut, saya menggunakan metode pembelajaran DIA, yakni Delivery, Interaction, Assessment, yang dijabarkan melalui pertemuan tatap muka secara langsung, problem solving, problem based learning, discovery learning, small group discussion, dan simulasi, dengan teknik penyampaian materi pembelajaran menggunakan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Perkuliahan dilakukan selama 1 semester sebanyak 16 kali pertemuan, di mana pada pertemuan ke-8 ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Kemudian adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen operasional, yang pertama, mahasiswa mengerti manajemen operasi, salah satu dari 3 fungsi organisasi: produksi,
keuangan, pemasaran, dan secara integral berhubungan dengan semua fungsi bisnis lainnya. Yang kedua, mahasiswa mengetahui cara barang dan jasa dihasilkan. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh manajer sehingga dapat mengembangkan kemampuan yang diperlukan jika menjadi manajer. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami tentang cara pengelolaan operasi dengan pendekatan modern, akan memudahkan untuk menganalisis dan memperbaiki sistem di perusahaan atau organisasi. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami konsep dan tools dalam manajemen operasional. Keenam, mahasiswa mengerti bahwa manajemen operasional merupakan suatu cara memproduksi barang dan jasa. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengerti bahwa manajemen operasional memberikan cara pandang yang sistematis dalam melihat proses dalam organisasi. Kemudian, komponen penilaian di Fakultas Agama Islam UMSU terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama, tatap muka terdiri dari kehadiran 20%, ujian tengah semester 40%, ujian akhir semester 40%. Maka total skor tatap muka adalah 30%. Kemudian yang kedua, tugas terstruktur terdiri atas materi report 20%, tugas report 20%, jurnal report 30%, mini research 30%. Total skor tugas terstruktur adalah 30%. Kemudian yang ketiga, tugas mandiri terdiri atas materi report 60%, tugas report 40%. Total skor tugas mandiri adalah 30%. Yang keempat, attitude terdiri atas kedisiplinan, penampilan, kesantunan, kemampuan bekerja sama, kemampuan komunikasi, komitmen, keteladanan, semangat, empati, tanggung jawab. Total skor attitude adalah 10%. Maka total penilaiannya adalah tatap muka, kemudian ditambah tugas terstruktur, ditambah tugas mandiri, dan ditambah attitude, dan menghasilkan nilai akhir 100%. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan mata kuliah manajemen operasional. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan cuplikan pengajaran secara langsung di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini untuk melaksanakan perkuliahan kita, melanjutkan tentang mata kuliah manajemen operasional. Baik, sebelum itu alangkah baik agar pertemuan kita pada pagi hari ini bernilai ibadah. Mari bersama kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita pada minggu lalu tentang apa itu manajemen operasional. Tentu kita semua paham ya bahwasanya dalam manajemen operasional ataupun manajemen operasional merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi perbankan syariah. Nah, kemudian
Di sebuah perbankan juga, baik itu bank syariah maupun bank konvensional, bahkan organisasi, manajemen operasional merupakan salah satu faktor penting sehingga kemudian perusahaan ataupun perbankan atau organisasi dapat berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada nggak di sini yang bisa menyampaikan atau mereview tentang materi kita manajemen operasional di pertemuan lalu? Ya, silakan. Ya, baik. Silakan. Mengenai manajemen operasional, dari yang saya pahami terkait dengan materi kita minggu lalu, Pak, bahwa manajemen operasional ini pada intinya menekankan pada fungsi manajemen itu sendiri, yaitu ada perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Ya, jadi dari ketiga fungsi ini, baik itu perencanaan, pengelolaan maupun pengawasan, semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan daripada organisasi ataupun perusahaan itu sendiri, gitu. Dimana fokus utama dari manajemen operasional ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas daripada produk-produk yang ingin ditawarkan kepada konsumen, gitu. Barangkali itu, Pak, yang bisa saya sampaikan atau review mengenai materi kita minggu lalu. Terima kasih, Pak. Oke, keren. Terima kasih pada Subhan, luar biasa pemahamannya terkait dengan apa itu manajemen operasional. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain terkait dengan manajemen operasional. Ya, silakan Halil. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari yang saya pahami dari pelajaran kita di minggu lalu Pak tentang manajemen operasional, kita juga mempelajari tentang kekurangan dari manajemen operasional tersebut. Seperti beberapa di antaranya ialah terlalu fokus kepada efisiensi tersebut seperti kata Subhan tadi. Karena fokus yang berlebihan ini dapat mengorbankan inovasi atau fleksibilitas dari perubahan pasar atau teknologi. Nah, yang kedua kemudian ada ketidakmampuan mengatasi perubahan karena kita terlalu fokus tadi pada efisiensi. Struktur manajemen operasional itu menjadi kaku, Pak, jadi sulit. Maka beradaptasi dalam perubahan besar itu agak susah untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga ada terlalu banyak aturan dan prosedur dan strategi itu tidak cocok atau tidak memadai untuk dipakai dalam jangka panjang. Demikian Pak, saya kembali. Oke, luar biasa. Terima kasih pada Holil dan Subhan tadi sudah menyampaikan ya, luar biasa. Alhamdulillah berarti materi kita pada minggu lalu dapat dipahami dan diserap dengan baik. Tadi sudah kita dengarkan dari teman-teman kita perwakilan dari laki-laki. Mungkin dari sini, dari yang perempuan nih, saya ingin dengar dulu tanggapannya atau pemahamannya terkait mata kuliah kita manajemen operasional. Baik, silakan. Mungkin ada yang perlu silakan. Yang saya ingat dari materi minggu lalu, manajemen operasional itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya baik manusia maupun alat-alat untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Oke, terima kasih Dira. Hapus dulu. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi sudah kita dengarkan bersama ya. Berarti sudah beberapa materi yang bisa kalian pahami terkait apa itu manajemen operasional. Tentu memang kegiatan operasional itu dimanapun kita berada, baik di sebuah perusahaan, di perbankan maupun di lembaga keuangan, bahkan dalam sebuah wirausaha, operasional ini menjadi sebuah roda ya, roda karena di sana tadi sudah dijelaskan Subhan, ada perencanaan, kemudian ada planning, bahkan ada pembuatan rencana anggaran biaya. Manajemen operasional ini sangat berkaitan erat sebenarnya dengan bagaimana strategi ya. Walaupun manajemen strategi ada tersendiri, tapi pada intinya lingkup manajemen operasional ini sangat luas sekali. Untuk itu kita akan bahas pada pertemuan kita hari ini, melanjutkan ya. Ya, kita bisa lihat di slide ini ya, apa saja yang dilakukan oleh manajer operasional dan lingkup tanggung jawabnya. Ini penting ya. Jadi dalam setiap operasional itu pasti ada seorang manajer yang memanajeri. Artinya apa? Sebagai kontrol. Nah, kita bisa lihat yang pertama itu desain barang dan jasa. Teman-teman tahu nggak bahwasanya dalam konsep wirausaha terkadang
desain itu sangat menentukan harga. Kemudian menentukan desain barang. Contoh, kita bisa lihat Aqua ya, sebagai produk jual air mineral ya, itu desainnya sederhana. Tapi kalau dipindahkan air itu ke dalam botol yang mewah, mungkin di sini ada yang pernah lihat bentuknya seperti equil. Nah, itu di hotel-hotel biasanya. Nah, itu kan sangat mempengaruhi ya. Artinya apa? Dari desain itu bisa mempengaruhi harga, bahkan juga jasa. Contoh jasa apa? Potong rambut. Kalau kita potong rambut di tukang pangkas yang pinggir jalan, tidak ada pelayanan yang biasa-biasa saja, pasti harganya berbeda kalau kita potong rambut di tempat yang ber-AC. Kemudian setelah potong rambut kita dicuci mukanya, kemudian dicuci rambutnya, nah itu kan berbeda kan, pelayanan itu desainnya, desain barang dan jasa kan berbeda. Artinya apa? Ternyata desain itu sangat mempengaruhi harga jual gitu kan, baik produk barang maupun jasa. Nah, yang kedua ada ya manajemen kualitas. Nah, kualitas ini juga sangat menentukan. Bagaimana kualitas sangat menentukan? Terkadang ada orang yang pengen itu murah meriah kan gitu, muntah kan. Tapi kan alangkah lebih baiknya kualitas gitu kan. Walaupun sedikit yang dijual atau yang keluar barang tapi berkualitas gitu. Itu mayoritas Indonesia begitu. Kemudian ada yang ketiga, desain, proses dan kapasitas. Nah, ini bisa juga menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional. Baru yang keempat ada strategi lokasi. Nah, ini strategi lokasi juga sangat menentukan harga barang maupun jasa. Coba kita beli air mineral di toko atau di pasar. Kemudian kita beli air mineral di bandara, bahkan di atas pesawat ya. Itu sangat menentukan harga walaupun kualitasnya sama, kan begitu. Kita di pesawat itu beli bisa sampai 15.000, padahal kalau kita beli di pinggir jalan hanya 5.000 rupiah saja. Nah, ini kan menarik sebenarnya, kenapa bisa terjadi. Nah, kalau kita kaitkan kepada diri kita ya, kita sebenarnya bisa berharga di tempat A. Kenapa? Karena mereka mampu menghargai kita, kan begitu. Artinya apa? Kaitannya strategi lokasinya menentukan kualitas barang maupun jasa. Kemudian strategi layout, ya. Layout itu seperti tata letaknya, desainnya kalau barang itu ya. Nah itu tadi. Kemudian ada sumber daya manusia dan desain pekerjaannya. Nah, kita di sini kan bagian daripada sumber daya manusia yang didesain untuk bagaimana melanjutkan ya operasional di dalam sebuah perbankan maupun perusahaan. Kemudian ada manajemen rantai pasokan, kemudian manajemen persediaan, ya, penjadwalan dan pemeliharaan. Baik, itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi kalau dalam kegiatan manajemen operasional, bagaimana cara kita merancang atau mengimplementasikan dalam suatu bidangnya gitu? Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian mungkin ada yang lain, tadi dari yang laki-laki, mungkin yang perempuan ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Jadi pertanyaannya itu, apa yang terjadi jika di sebuah perusahaan itu tidak memiliki manajemen operasional? Oke, baik. Saya akan merangkum ya jawaban dari dua pertanyaan tadi. Pada intinya yang perlu kita pahami bersama bahwasanya tadi saya jelaskan di awal, manajemen operasional itu bisa dikatakan menjadi sebuah nyawa ya, bergeraknya satu perusahaan, baik perusahaan jasa maupun barang. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana dalam sebuah perusahaan jika tidak ada manajemen operasional? Nah, manajemen operasional ini kan sangat berkaitan erat dengan manajemen strategi. Yang pertama kita butuh strategi, kemudian dari strategi yang sudah kita rencanakan, bagaimana kita mengimplementasikannya dalam bentuk perencanaan. Di minggu lalu saya sudah sampaikan bagaimana sebuah perusahaan untuk berjalan dengan baik, ya, berjalan dengan sempurna, ya, apabila manajemen operasionalnya kemudian sumber daya manusianya saling berkaitan antara satu dengan lain. Baik, itu dia. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat bagaimana ya, sejarah lahirnya konsep manajemen operasional. Banyak teori-teori yang berkaitan atau yang menjelaskan terkait dengan apa itu manajemen operasional. Ini nanti bisa kalian lihat dari beberapa jurnal-jurnal, baik jurnal nasional yang terindeks INTA maupun jurnal internasional. Itu bisa kalian baca menjadi sebuah referensi. Ya.
Nah, kita bisa lihat di sini contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa, produk barang dan produk jasa. Sebelum kita mengembangkan ya atau menggunakan teori manajemen operasional untuk mempraktikkan, kita harus tahu dulu usaha kita atau perusahaan kita bergerak di bidang jasa kah atau bergerak di bidang barang. Nah, kalau perbankan itu bergerak di bidang barang atau jasa? Jasa, bergerak di bidang jasa ya. Kenapa? Karena tidak ada barang yang mereka jual. Mereka menjual jasa. Kalau barang itu seperti apa? Ya jelas seperti toko itu kan jualnya barang. Ya. Walaupun mereka jual barang, tapi juga harus ada pelayanan jasa. Nah, seperti itu. Oke, mungkin pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau ada yang mau kita diskusikan, kita lanjutkan pada minggu depan, insya Allah kita ketemu lagi. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.